Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengomentari kasus dugaan pencabulan yang dilakukan dokter kandungan terhadap pasiennya di Garut. Menurut Deddy, Komite Etik Kedokteran berwenang untuk mencabut izin praktek sang dokter dan perguruan tinggi tempat sang dokter menempuh pendidikannya bisa mencabut gelar yang didapat. Kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah profesi. Kan beda dokter. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak bertele-tele. Kita akan membahas kasus oknum dokter yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan bersama para narasumber yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Kepolisian Resort Garut, Inspektur 2 Susilo Adi, dan dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Kestri Meher. Selamat sore Dr. Kestri dan selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Selamat sore. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Adi terlebih dahulu. Kurang dari 24 jam sudah bisa ditangkap. Bagaimana kronologis penangkapannya, Pak Adi? Jadi hari Senin malam itu ya, viral tentang video dokter tersebut. Kemudian Polres Garut melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan dari diduga pelaku maupun daripada korban. Kemudian kemarin Selasa sore itu ketika sedang dilakukan pencarian, yang bersangkutan sedang berada di Jakarta. Di Jakarta di mananya Pak Adi? Nanti kita konfirmasi lagi untuk keberadaan saat itu berada di Jakarta. Oke, dari hasil pemeriksaan sementara, seperti apa profil tersangka Pak Adi? Saat ini diduga pelaku sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Garut dan juga dari Majelis Disiplin Profesi karena berdasarkan pasal 308 Undang-Undang tentang Kesehatan, apabila ada tenaga medis yang dalam profesinya diduga melakukan tindak pidana, maka harus ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Nah, saat ini hari ini Majelis Disiplin Profesi dari Kemenkes sudah berada di Garut dan sedang melakukan pemeriksaan bersama dengan Satreskrim Polres Garut. Oke, profilnya seperti apa Pak Adi? Mungkin usia, kemudian latar belakang pendidikan, apakah ada yang bisa dibagi ke publik? Iya, untuk latar belakang pendidikan untuk saat ini belum bisa kami sampaikan ya. Untuk dokter tersebut sudah 3 bulan tidak melakukan praktek di Garut, baik di rumah sakit maupun di klinik swasta. Jadi dokter ini domisilinya berada di Bandung dan Jakarta. Domisili di Bandung dan Jakarta. Dan kemudian praktek di klinik itu sudah berapa lama Pak Adi? Sudah sejak tahun 2024 ya. 2000? Dan sejak, ya sudah 3 bulan ini tidak praktek lagi di Garut. Dan dia hanya praktek di satu klinik atau ada praktek di klinik lain atau rumah sakit? Ada di wilayah lain di Garut seperti di Malangbong, di Garut Kota. Oke, ketika dalam pemeriksaan tersangka mengakui tidak perbuatannya Pak Adi? Saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Garut dan dari Majelis Disiplin Profesi Kemenkes. Jadi sudah berapa jam nih pemeriksaannya Pak Adi? Karena kita juga masih menunggu itu ya dari Kemenkes, baru datang tadi siang. Oh oke, jadi karena baru datang tadi siang, pemeriksaan baru dimulai ketika ada pendampingan dari Kemenkes begitu? Sudah dimulai. Nah, tapi karena yang tadi kami sebutkan bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan ketika seorang tenaga medik dalam profesinya menjalankan profesinya
diduga melakukan tindak pidana, maka harus ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Oke, baik. Kalau untuk korban, seperti apa laporan yang sudah diterima dari Polres Garut saat ini? Karena terakhir informasi yang kita dapatkan 2 orang, apakah masih 2 atau sudah ada penambahan laporan, Pak Adi? Saat ini yang sudah melaporkan ke Polres Garut 2 orang, dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, apabila menjadi korban silakan langsung datang ke Polres Garut. Untuk rahasia kami akan jamin, dan kami akan memberikan perlindungan kepada para korban. Oke, 2 orang ini tapi tidak termasuk orang yang gambarnya ada di video yang viral ya Pak Adi? Ya, bukan. Yang ada di viral tersebut masih dilakukan identifikasi untuk orangnya dan alamatnya di mana gitu. Jadi dokternya bisa tertangkap tetapi korbannya masih belum ditemukan oleh polisi begitu ya? Untuk korbannya sudah ada 2 yang lapor itu. Oke, kalau kemarin sudah melakukan olah TKP di lokasi, apa yang ditemukan oleh polisi di TKP? Menentukan bahwa kejadian itu benar-benar berada di lokasi tersebut. Dan untuk yang lainnya belum kita bisa sebutkan saat ini. Untuk perkembangan apabila sudah semuanya jelas akan kita sampaikan kemudian. Oke, saya beralih sebentar ke Dr. Kestri karena ini menjelang azan maghrib. Mungkin singkat saja, bagaimana kira-kira tanggapan atau sikap ID terhadap kasus ini? Ya, sebelumnya kami sangat menyayangkan ya dan mengecam dengan adanya kasus pelecehan yang dilakukan pelaku. Dan ini sangat bertentangan dengan etika dokter dan sumpah dokter yang dilakukan. Nah, kami sangat menentang juga tindakan oknum dokter yang tidak bermoral tersebut. Seperti kita dengar dari banyak narasi ya dan juga ramai diperbincangkan, modus dokter tersebut ini menawarkan pasien berupa USG, di mana kedepannya dibutuhkan pengawasan yang ketat terkait SOP karena di setiap institusi maupun terhadap dokter sendiri itu punya SOP. Sebagai contoh, setiap dokter yang melakukan pemeriksaan itu tidak dibenarkan untuk sendiri atau berdua di dalam ruangan bersama pasien, harus ada pendamping, baik itu suster ataupun pendamping lainnya. Begitu juga SOP di rumah sakit terkait dengan pemeriksaan ataupun penggunaan obat-obatannya. Mungkin ke depannya ini pengawasan yang lebih ketat itu diperlukan. Oke, pengawasan yang lebih ketat, SOP juga dibenahi, tapi kira-kira akan seperti apa kita harus mengawasi kinerja dokter ke depannya setelah kita menyaksikan ada kasus-kasus seperti ini. Kita akan lanjutkan usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat Hasbullah memastikan hak asasi manusia korban dilindungi. Tim sudah dibentuk dengan tujuan mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Tadi kami mencoba berbicara ya, karena ada juga pembicaraan dengan teman-teman media bahwa korban merasa terintimidasi. Tapi setelah kami tadi bersempat berdialog, mereka sebenarnya tidak ada masalah. Ya, saya lewat telepon, cuma kemarin saya dengan ada wawancara dengan media, mereka di keluarganya itu akhirnya terdampak hamnya malah. Setelah dia diwawancarai, malah keluarganya mendapatkan masalah akibat pemberitaan itu. Jadi itu juga kan menjadi ham bagi orang, bahwa tidak hanya sekedar kita mempublikasi kejadian, tapi sesungguhnya juga melanggar ham mereka yang tentang keluarganya, apalagi itu kan aib. Biasanya kan di budaya kita mungkin kan aib, karena jarang orang yang melaporkan. Ada tim yang dibentuk, Pak? Kami tim ada Pak Jaman dari Kementerian HAM, ada kami baru, ada beberapa tim kami turun untuk mencoba melihat itu, dan nanti kami akan undang untuk membuat rekomendasi secara umum bagaimana kira-kira ke depan agar kejadian-kejadian seperti ini tidak berulang, untuk memberi trust kepada masyarakat. Karena ini yang paling penting kan, bagaimana sebuah rumah sakit ketika kehilangan trust, termasuk para dokter, bapak-bapak ibu yang kira-kira punya istri, ketika diperiksa ke dokter kandungan kebetulan laki-laki, mesti kan akan berdampak. Nah, ini yang kita akan coba rekomendasikan kira-kira.
Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya akan menyambung perbincangan tadi sebelum break azan maghrib dengan Dr. Kestri Meher. Dr. Kestri, tadi Anda mengatakan soal SOP dan pengawasan. Selama ini sebenarnya seperti apa SOP yang diterapkan? Dan kalau konsepnya klinik, siapa yang harusnya melakukan pengawasan? Ya, jadi sebenarnya SOP itu ada SOP rumah sakit, ada SOP dokter ya. Kalau SOP rumah sakit yang terkait dengan penggunaan obat-obatan dan pemeriksaan dokter, di mana ini memiliki kesamaan antara lain bahwasannya apabila dokter melakukan pemeriksaan atau melakukan anamnesis dalam satu ruangan, itu tidak dibenarkan untuk berdua di dalam ruangan dengan pasien. Harus dalam ruangan itu jumlahnya 3 orang. Misalnya harusnya satu perawat atau ada dokter pendamping lainnya. Nah ini tujuannya adalah untuk melindungi dan apabila terjadi sesuatu ada saksinya. Kemudian selain itu juga pengawasan, kita bicara SOP, kita juga harus tidak terlepas dari pengawasan, di mana saat ini fungsi ID ini adalah sebagai pengawas. Nah, kemudian poin yang kedua, dulu ID punya kewenangan untuk memberikan surat izin rekomendasi praktek sebelum dokter tersebut mengurus izin praktek. Namun kewenangan ini dicabut, diambil alih oleh pihak terkait atau pihak Kemenkes. Nah, kenapa dilakukan adanya syarat surat izin praktek, rekomendasi surat izin tersebut? Sebenarnya untuk melindungi pasien. Sebelum dokter mendapatkan surat izin praktek, itu ada beberapa etika tes yang dilakukan di ID. Nah, antara lain prosesnya seperti proses investigasi, di mana jika ada laporan, jadi sebelum surat rekomendasi praktek itu dikeluarkan, harusnya ada namanya proses investigasi yang sebelumnya sudah pernah berjalan ya, namun di 5 tahun atau 9 tahun terakhir ini tidak lagi mungkin diterapkan. Makanya ada beberapa kasus-kasus yang seperti ini. Nah, yang pertama itu terkait dengan proses investigasi. Nah, jika ada laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik dokter, ID akan membentuk tim investigasi di mana dipimpin oleh Majelis Kehormatan Etika. Dan ini akan menyelidiki kasus, mengumpulkan bukti, dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Kemudian, apabila proses investigasi ini selesai, diikuti juga dengan evaluasi pelanggaran. Setelah investigasi selesai, nah ID akan mengevaluasi apakah ada dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan kode etik profesi kedokteran yang berlaku. Nah, pelanggaran etika ini dapat meliputi seperti tindakan merugikan pasien, tindakan tidak profesional, atau melanggar prinsip dasar dokter. Nah, yang ketiga adalah sanksi jika pelanggaran itu terbukti. Nah, ID dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan beratnya pelanggaran. Yang pertama biasa tertulis, yang kedua pembatasan praktik, yang ketiga adalah pengeluaran dari keanggotaan ID. Namun, yang dimana harusnya perhimpunan itu jumlahnya adalah hanya 1, saat ini perhimpunan jumlahnya tidak 1, ada perhimpunan lain. Apabila dikeluarkan dari ID, mereka bisa masuk ke perhimpunan-perhimpunan dokter yang lain. Itulah yang dikhawatirkan. Lalu yang terakhir adalah kasus khusus. Nah, kasus khusus yang sekarang seperti terjadi, kasus pelecehan. Misalnya ini akan dilakukan investigasi dan jika terbukti pelaku akan dipecat dari keanggotaan ID. Nah, ID akan namun dengan syarat ID harus menunggu penyelidikan dari kepolisian sebelum mengambil tindakan etik profesi dokter seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasih tadi. Baik, Dr. Kestri, ini kalau mendengar penjelasan Anda, seolah-olah memang untuk 2 kasus yang menonjol terakhir ini memang menjadi kelalaian Kementerian Kesehatan artinya? Tidak, kita tidak menyalahkan institusi kesehatan dan kita tidak menyalahkan karena ini adalah murni individual. Di mana murni individual? Kenapa saya katakan kasus yang pertama kita bicara terkait dengan RSHF, itu murni memang penyimpangan seksual. Nah, kasus yang kedua juga hal yang sama. Namun, kita balik lagi ya, sebelum masuk ke dalam dunia kedokteran, ada psikotes yang dilakukan. Namun, psikotes ini juga punya batasan, di mana psikotes itu bertujuan melihat apakah si dokter ini menderita antisosial, depresi, atau kecemasan, atau jenis lainnya.
Sementara penyimpangan seksual tidak bisa dibaca di dalam kasus psikotes ini, mengingat kelainan seksual ini atau penyimpangan seksual ini faktor terbesar adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, saya akan bahas lebih jauh lagi soal potensi penyimpangan seksual dari masing-masing oknum dokter ini ya, Dokter Kestri. Tapi saya ingin kembali lagi ke poin bahwa Anda mengatakan pemberian surat izin rekomendasi praktek itu sebelumnya ada di tangan ID, tetapi dalam 5-9 tahun terakhir kemudian ada di tangan Kementerian Kesehatan. Apakah proses yang dilakukan Kementerian Kesehatan dengan yang biasanya dilakukan ID sebelumnya itu berbeda? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2023, di mana di sini pengawasan dan pembinaan itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Saya sama sekali tidak menyalahkan sebuah institusi karena kenapa? Di sini kita juga tidak bicara kelalaian ya. Nah, jadi mungkin sama ya. Kita balik lagi ke SOP. Apakah SOP dari dokter tersebut dan tempat institusi dia bekerja ini dijalankan atau tidak? Itu aja. Oke, baik. Kalau bicara soal misalnya kita hanya menerima informasi baru separuh-separuh nih saat ini untuk kasus yang Garut karena Ya, memang benar. dari Pak Adi tadi juga masih dalam proses pemeriksaan tersangka ya. Yang kita tahu kan adalah tersangka ini menawarkan USG gratis. Kalau dari ID sendiri apa yang diketahui soal Dokter Muhammad Syafril Firdaus ini? Ya, untuk sampai hari ini kami masih dari ID berkomunikasi secara aktif dengan ID Jawa Barat, cabang Garut dan juga POGI. Nah, jadi berdasarkan dari komunikasi tersebut, kita juga belum mendapat berita yang sepenuhnya. Kenapa? Karena yang kita dapat bahwasannya pelaku tersebut melakukan kegiatan tindakan amoral pada tanggal 20 Juni tahun 2024. Dan dari sanksi etik kedokteran sudah dipanggil 3 kali, namun beliau tidak hadir. Itulah yang kita dapatkan informasinya. Oh, sudah ada laporan berarti ya, Dokter Kestri sebelumnya? Sebelum viral itu kemudian ada 3 kali laporan itu? Iya, 3 kali panggilan terhadap yang bersangkutan. 3 kali panggilan itu kapan? Saya tidak tahu tanggal pastinya, tapi kejadian yang tertulis itu tanggal 20 Juni 2024. Ini berarti kasus lama dong ya, kemudian baru kita publik mengetahui secara luas karena viralnya video begitu ya? Iya, makanya sampai saat ini kami berkomunikasi secara aktif dengan ID Wilayah Jawa Barat, cabang Garut, dan POGI Jawa Barat untuk terus mendalami kasus ini agar dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Oke, untuk profilnya, apakah Dokter Kestri punya datanya mengenai Dokter Muhammad Syafril Firdaus ini? Ya, saya tidak punya datanya. Tidak punya. Oke, baik, saya kembali lagi mencoba ke Pak Adi, Kasih Humas Polres Garut. Pak Adi, ini kalau keterangan dari Dokter Kestri kan memang terjadinya tanggal 20 Juni 2024. Artinya kalau boleh dibagi ke publik nih Pak Adi, itu kemarin kemudian mendadak viral, apakah pihak kepolisian tahu siapa yang pertama kali mengupload, kemudian itu video dimiliki siapa? Untuk video tersebut saat ini juga masih dalam pendalaman ya, karena ketika video itu viral, ini terdapat di berbagai macam media sosial. Nah, dari hal tersebut, barulah Polres Garut melakukan penyelidikan. Oke, Pak Adi, kalau untuk kondisi korban seperti apa? Karena kan sudah ada 2 yang melapor. Mungkin ada yang bisa diceritakan mengenai kondisi korban saat ini? Kondisi korban saat ini masih dalam pemeriksaan Satreskrim dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Ada pendampingan, Pak Adi? Didampingi oleh keluarganya. Dari pihak kepolisian tidak ada pendampingan? Untuk dari pihak kepolisian, pemeriksaan ini dilakukan oleh Polwan. Oke, dan kemudian dari pemeriksaan itu hanya 1 kali pemeriksaan atau sudah melewati beberapa kali pemeriksaan? Sudah beberapa kali pemeriksaan. Oke, baik. Kemudian dari modus, apakah sudah bisa dibagi informasi seperti apa korban ini didekati oleh oknum Dokter Muhammad Syafril Firdaus, Pak Adi?
Untuk modus masih seperti yang lain juga itu ya, yang seperti dalam video yang viral tersebut. Jadi meraba-raba bagian yang sensitif dari korban. Bukan, maksud saya adalah bagaimana dokter ini mendekati potensi-potensi korban. Apakah bertemu di satu lokasi tertentu atau seperti apa, Pak Adi? Untuk saat ini belum bisa kami sampaikan. Karena nanti kan kami sampaikan setelah pemeriksaan ini selesai semuanya. Oke, prediksinya akan selesai kapan dan akan bisa dirilis ke media kapan, Pak Adi? Kami akan secepatnya melakukan rilis, kemungkinan besok insya Allah sudah ada rilis. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Dokter Kestri untuk membahas bagaimana ini kan dokter juga manusia ya, Dokter Kestri. Jadi mungkin saja awalnya kita bisa berharap bahwa dokter itu punya moral dan integritas yang bisa diharapkan seperti sesuai yang diharapkan pada saat dia lulus menjadi dokter. Tetapi sebenarnya kalau dalam masa ketika dia menjadi dokter di suatu klinik atau dalam kasus dokter Priguna itu adalah sebagai mahasiswa PPDS, itu sebenarnya pengawasannya ada di mana ya, Dok? Apakah itu kemudian ada tanggung jawab pihak universitas untuk tetap mengawasi mahasiswanya yang berada di rumah sakit, ataukah sebenarnya harusnya rumah sakit melakukan pengawasan yang secara ketat kepada mahasiswa-mahasiswa PPDS? Ya, kalau kita bicara institusi, yang pertama kita bicara fakultas ya. Fakultas itu adalah wadah di mana untuk seorang dokter mengembangkan atau mendapatkan ilmunya. Sementara rumah sakit adalah wadah seorang dokter untuk praktek belajar lapangan, mengembangkan potensinya agar lebih mahir. Nah, kalau kita bicara lagi terkait SOP, SOP ini kan seperti saya katakan tadi ya, di rumah sakit ada SOP-nya, bahkan untuk dokter sendiri ada SOP-nya. Masalahnya sekarang kita tidak bicara kelalaian, apakah kedisiplinan SOP itu dijalankan atau tidak. Nah, kalau misalnya dijalankan, sebagai contoh kliniknya, yang klinik tadi itu kenapa bisa kok jadinya pasien berdua di dalam satu ruangan bersama dengan dokter. Itu yang pertama, yang kasus dokter Objin. Yang kedua terkait dengan PPDS. Nah, terkait dengan PPDS kita ketahui bahwasannya PPDS anestesi, terkait dengan anestesi ini adalah memegang peranan penting, terutama di dalam penggunaan obat-obat bius ataupun obat penenang. Nah, dalam jumlah berlebihan, obat-obat anestesi ini juga dapat mengancam jiwa. Nah, kita bicara lagi, bagaimana SOP di rumah sakitnya sampai PPDS itu bisa mengambil menggunakan obat anestesi sebegitunya. Tapi kita tidak terlepas lagi dengan gangguan individu yang terjadi, yaitu penyimpangan seks. Jadi kita bicara lebih ke psikologi dari si dokter tersebut. Kita tidak menyalahkan dokternya, kita tidak menyalahkan juga pasien korbannya. Kenapa? Karena posisi dokternya sedang dalam kejiwaan yang memang ada penyimpangan, yang ada gangguan. Sementara korban ini harus kita lindungi. Jadi kita ini harus saling saat ini bagaimana kita bisa memulihkan trauma dari si korbannya terkait kasus PPDS, dan terkait dengan dokternya hukum sudah berjalan dan sanksi etik juga sudah diproses ya atau dijatuhkan. Jadi kita lihat saja bagaimana ke depannya. Masalah soal kasus iya, semoga dengan adanya semoga dengan adanya pengawasan atau pengawasan yang ketat terkait dengan SOP, kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Oke, Dokter Kestri, kalau tadi Anda mengatakan bahwa untuk pelaku yang Dokter Priguna itu mengaku mengidap kelainan seksual, itu sudah terkonfirmasikah? Ada di berita ya, bahkan kemarin ada dinyatakan bahwasannya bukan kelainan tapi penyimpangan seksual. Nah, itu yang memang terjadi di dokter PPDS RSHS. Nah, makanya dikatakan tadi sebelum dokter mengikuti program pendidikan dokter spesialis kan mereka sudah melakukan psikotest. Namun akan tetapi tindakan
penyimpangan seksual itu tidak bisa terbaca. Kenapa? Oke. Karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oke, tapi kan kita juga tidak mau ya kemudian para predator ini bisa berlindung dengan dan berkilah Benar. bahwa dia mengidap penyimpangan seksual. Nanti kita mungkin Ya, akan bahas lebih jauh lagi soal hubungan dokter dan pasien di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa Dr. Muhammad Syafril Firdaus yang diduga melecehkan pasiennya saat memeriksa kandungan. 3 orang perwakilan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Kementerian Kesehatan memeriksa oknum Dr. Syafril Firdaus di Mapolres Garut, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi majelis menjadi rujukan polisi untuk menentukan kelanjutan dari penyelidikan kasus pelecehan seksual terhadap pasien ibu hamil. Sesuai pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, polisi memerlukan putusan rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Dari Kementerian Kesehatan hari ini sudah datang ke Polres Garut. Apa tujuannya, Pak? Mereka bertujuan untuk memeriksa dari yang diduga pelaku, karena dalam pasal 308 Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap tenaga medis yang dalam melaksanakan profesinya dan diduga melakukan tindak pidana, pihak kepolisian berkoordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi. Oh, artinya Majelis Disiplin itu dari Kementerian Kesehatan? Dari Kementerian Kesehatan. Nanti hasilnya kalau keluar apa? Nanti setelah selesai pemeriksaan dari Kementerian Kesehatan ini, baru penyidik akan menentukan langkah selanjutnya. Ya, pemirsa, saat ini saya masih bersama dengan Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, dan juga Kestri Meher, Kepala Bidang Humas PBID. Saya kembali ke Pak Adi. Pak Adi, untuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, akan seperti apa nanti mekanisme sinergi antara pemberkasan di pihak kepolisian dengan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran ini? Untuk saat ini kami masih belum bisa menjelaskan karena masih dalam proses pemeriksaan. Saat ini belum selesai dari majelis disiplin profesi ini, masih berlangsung pemeriksaannya. Oke, tapi sebenarnya pihak kepolisian sudah pemberkasan lebih dulu atau memang hasil dari kepolisian itu nanti akan menunggu hasil dari Majelis Kehormatan dulu, Pak Adi? Sambil menunggu dari Majelis Disiplin, ke Polres Garut sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah seperti cek TKP, pemeriksaan terhadap para saksi. Untuk tersangkanya tidak ya berarti, Pak Adi? Gimana? Untuk terduga pelakunya belum dilakukan pemeriksaan sama sekali oleh polisi? Sudah dilakukan. Jadi sudah di BAP artinya termasuk ya? juga terhadap sudah termasuk juga diduga pelaku ini juga sudah dilakukan pemeriksaan juga. Oke, kira-kira ke depannya Pak Adi, tantangan pembuktian itu akan seperti apa? Kita masih terus melakukan pemeriksaan kepada para saksi, para korban, dan juga mengumpulkan barang-barang bukti lainnya. Kami juga menghimbau kepada para korban agar melaporkan kasus ini ke Polres Garut. Oke, kalau saksi tadi Anda mengatakan sudah dilakukan pemeriksaan, berapa total saksi yang sudah diperiksa? Sudah banyak ya, mulai dari bidan, perawat, wakil direktur, kemudian front office, termasuk dari Dinas Kesehatan, dari ID, sudah banyak yang telah dilakukan pemeriksaan. Oh, oke. Jadi klinik tempat kejadian perkara itu bukan milik dari Dr. Muhammad Syafril itu ya, Pak Adi? Bukan, dia di situ membuka praktek di situ, di klinik tersebut. Oke, dan ketika kejadian sebenarnya ada saksi-saksi lain yang berada di luar ruangan?
Untuk saksi-saksi yang lain di luar ruangan ada, karena di situ kan tidak hanya dokter kandungan saja, ada dokter gigi dan dokter umum. Iya, jadi artinya pada saat kejadian kondisi klinik tidak sepenuhnya kosong ya Pak Adi? Iya, betul. Dan di situ juga ada semacam apotek juga di situ. Oh, ada apotek di situ? Iya, semacam apotek, siap. Itu kejadiannya siang atau sore Pak Adi? Itu kejadiannya itu sewaktu diduga pelaku ini melakukan prakteknya, pada jam praktek. Pada jam praktek itu pagi atau siang atau sore? Siang sampai sore ini kan ada apa? Ada beberapa jadwal tiap harinya itu tidak sama. Ada yang siang, ada yang sore. Oke, dan hari itu pasien dia hanya satu ini atau sebenarnya ada banyak Pak Adi? Untuk pasien kita masih atau korban kita masih melakukan pencarian juga, karena ini kan baru 2 orang, dan yang ada di video viral tersebut juga masih belum melaporkan juga ke Polres Garut. Oke, kalau untuk 2 orang korban lainnya keluhannya sama seperti yang kita saksikan di video atau ada laporan lain Pak Adi? Hampir sama, yang satu dan satunya lagi agak sedikit berbeda, cuman belum bisa kita sampaikan di sini. Oke, ada yang berbeda berarti ya dengan korban satu lagi. Mungkin terakhir Pak Adi, komitmen dari aparat dalam menangani kekerasan seksual untuk pelaku tenaga kesehatan, seperti apa jaminan bahwa pihak kepolisian akan benar-benar bisa menindak terlepas dari statusnya yang memang sebagai dokter? Di sini Polres Garut akan terus melakukan pemeriksaan secara profesional, dan kami jamin bahwa pemeriksaan kita sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Terakhir mungkin saya ke Dr. Kestri. Dr. Kestri, ini kan ada relasi dokter dan pasien yang kemudian mungkin kita bisa pahami ada kesungkanan untuk pasien ketika ingin mendapatkan perlakuan, tetapi kemudian tidak bisa mengeluh untuk atau menolak gitu, begitu ketika dokter melakukan sesuatu yang mungkin tidak nyaman bagi dirinya. Edukasi untuk publik seperti apa, Dokter Kestri, untuk pemeriksaan yang kemudian mungkin melibatkan dokter dengan jenis kelamin yang berbeda dengan pasien, dan ada potensi-potensi yang kemudian bisa menciptakan terjadinya perilaku yang menyimpang. Sebelah kanan. Nah itu. Nah di atas. Ya. Mungkin dalam perkembangannya pola hubungan dokter dan pasien telah bergeser ya dari paternalistik menjadi pola hubungan bersifat partnership atau pasien caretaker ya, di mana kita juga harus ingat ya bahwasanya setiap dokter dan pasien memiliki hak dan kewajiban. Untuk menghindari hal-hal seperti ini, untuk pasien mungkin saya menyarankan agar lebih kritis lagi ketika dokter akan melakukan tindakan atau melakukan pengobatan. Dokter boleh bertanya, kenapa saya harus dilakukan ini dan saya tidak mau sendirian. Itu harus bisa, itu adalah haknya pasien untuk bisa mengungkapkan, lebih berani berbicara kepada dokter. Artinya pasien harus tahu hak mereka ya, Dokter Kestri? Iya. Benar. Jadi harus tahu hak dan kewajibannya. Begitu juga dokter. Nah, apabila ada yang mengganjal, itu harus ditanyakan lebih detail lagi. Mungkin sebagai penutup ya, saya sampaikan bahwa di semua institusi selalu saja ada oknum yang kurang baik. Namun, saya yakin sebagai dokter, jauh lebih banyak dokter yang beretika dan memiliki hati nurani daripada oknum-oknum atau dokter yang tidak beretika. Terima kasih. Iya, Dokter Kestri, kalau dengan kemudian adanya 2 kasus yang cukup menonjol ini, apakah IDI akan melakukan sesuatu atau himbauan karena kemudian dengan bermunculannya kasus ini kita kemudian mendengarkan laporan-laporan lain, jangan-jangan ini adalah sebuah puncak gunung es, kemudian korban-korban lain dengan dokter-dokter lain sebagai pelaku akan kemudian muncul. Apa kira-kira tindakan IDI untuk kemudian bisa kembali memulihkan kepercayaan masyarakat kepada tenaga kesehatan? Ya, tapi IDI siap berkolaborasi dengan institusi terkait, baik dari Kemenkes, baik dari pihak-pihak lain, ataupun pihak-pihak yang terkait untuk terus mengawal
pelayanan kesehatan terkait dengan dokter ataupun yang memiliki keterkaitan. Begitu juga kita akan terus melindungi korban-korban ataupun pasien-pasien. Terima kasih. Baik, Kestri Meher, Kepala Bidang Humas PBID, dan sebelumnya juga ada Ibda Susilo Adi, Kasih Humas Polres Garut. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan informasi lain yang sesaat lagi.